Kinayah menurut istilah Ali Jarim Mustafa Amin dalam bukunya Al-Balaghah Al-Wadihah mendefinisikan kinayah. Lafzun, kinayah adalah lafaz. Lafaz yang bagaimana? Utliqa, yang diucapkan. Wa urida bihi lazimu makna, dan dimaksudkan maknanya yang lazim. Kalau keras kepala yang lazim itu orangnya nakal. Ma'a jawazi iradati dzalikal makna. Pada saat yang sama bisa juga dimaksudkan makna apa adanya. Dengan kata lain, kinayah adalah ungkapan mengandung dua makna. Makna biasa dan makna tidak biasa. Makna biasa disebut makna lazim. Makna tidak biasa disebut makna malzum. Sini dulu konsep penting, barangkali ada yang tanya. Apa bedanya dengan majaz? Karena majaz mursal misalkan. Saya cuma bisa bilang kembali ke konsep. Kalau konsep pada majaz, kata diletakkan bukan pada tempatnya. Dia keras kepala, itu pada tempatnya. Panjang tangan, pada tempatnya bukan? Pada tempatnya, jangan dikira bukan pada tempat. Seperti ini Pak Ustadz ya, Presiden membangun masjid gitu. Kan tidak Pak. Kalau itu majaz akli ya, semuanya pada tempatnya. Itu majaz akli itu. Ada majaznya pada akal. Akal dalam konteks bahasa itu isnad. Tuh, lagi-lagi kembali ke konsep. Nah, lazim itu udah jadi bahasa Indonesia. Apa artinya biasa? Biasa. Bahwa panjang tangan dalam budaya Indonesia maknanya mencuri, itu biasa itu. Tuh gitu maksudnya. Baru istilah teknis balaghahnya lazim. Tapi kalau umpamanya dimaksud panjang tangan adalah memang tangannya panjang, kalau diukur itu namanya malzum. Dipaksa biasa gitu. Nah, kinayahnya di mana? Oke, apanya? Kinayahnya. Kinayahnya ketika itu kita ungkapkan dan yang kita maksud adalah makna lazim. Itulah dia kinayah. Kalau malzum bukan kinayah. Panjang tangan, mencuri, itu kinayah panjang tangan. Nah, ini semakin kental bahwa balaghah itu memang diartikan retorika. Pak Jamal ini orang punya nama. Ada kinayah nggak? Ada. Mana ada orang nggak punya nama? Tuh. Kan retorika. Ya tidak. Umpamanya orang yang menanggapinya, apaan sih dia? Paling RT. Tuh, udah ditangkap pikirannya, dimaksud ungkapan punya nama itu jabatan atau kedudukan. Terus yang berkata begitu ngeles. Loh, itu Jamal namanya. Kan punya nama. Iya atau tidak? Betul. Gitu. Berikutnya, Pak. Oh, boleh. Kalau makna lazimnya ada dua, gimana Ustaz? Bisa juga? Termasuk boleh kasih contoh. Seperti ringan tangan, bisa bermakna gampang memukul atau gampang memberi. Nah, budaya yang bicara. Kalau Indonesia budayanya ringan tangan, ya, itu suka membantu. Tapi kalau Betawi suka ngeplak. Bahasa adalah budaya. Panjang tangan Indonesia negatif, tapi Arab positif. Apa positifnya? Suka memberi. Panjang tangan itu. Slide berikutnya. Lapang dada. Ada dua makna. Makna tidak biasa. Istilah teknisnya malzum. Ada makna biasa lazim. Yang makna biasa pemaaf. Tapi yang tidak biasa atau malzum, dadanya emang lapang, lebar dadanya, atletis. Ini cuma memperkuat yang tadi sudah dijelaskan.
Lapang dada, oh bisa memang pemaaf, itu yang biasa. Dia orangnya lapang dada. Terus yang kedua, dadanya lapang. Ada si A lewat, kita bersama teman. Lalu saya berkata, si A itu lapang dada orang. Si B yang saya ajak ngomong itu, apaan lapang dada? Kemarin orang ditabuk-tabukin. Baru saya bilang, nah, lihat aja itu ukur dadanya lebar apa enggak. Itu yang malzum. Saya beri contoh dalam Al-Quran. La taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala Yang tunggu kontak tabsutha itu. kullal basti fataqauda maluman mahsura. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Itu makna malzum, maksudnya pelit. Wala tabsutha kullal basti, dihampar. Maksudnya jangan boros. Saya beri contoh. Ada sementara yang salah paham. Apa itu ayatnya? Lau anzalna hazal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti gunung itu meledak, pasti gunung itu tersungkur. Oh, kan mungkin. Padahal apa maknanya? Itu kinaya Al-Quran itu amanah yang luar biasa berat. Gunung makhluk Allah yang kasat mata sebagai makhluk yang paling gagah, kuat, kokoh. Maka Allah memberikan gambaran, andai kata makhluknya namanya gunung paling hebat, kuat, apalagi di gunung di Arab itu, batu, dikasih Quran, dia akan pecah. Diterima oleh manusia. Itu kurang lebih. Slide berikutnya. Sekarang saya ganti istilahnya tuh pakai Arab supaya lebih akrab. Ringan tangan, makna lazimnya suka membantu. Kita pakai budaya Arab. Positif. Di sini juga positif kali ya. Oke. Makna malzumnya tangannya ringan. Oke, keras kepala. Makna lazimnya bandel. Makna malzumnya kepalanya keras. Umpamanya surat Al-Hujurat, ini contoh kinayah saja. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa ada di antara kalian yang sesuka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tuh kan kinayah. Kinayah tentang apa? Jijik, menjijikkan. Tentang apa? Ghibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah, dan seterusnya gitu ya. Tuh, jijik. Tapi umpamanya ada yang memaknai sebenarnya. Lah emang ada. Itu si Sumanto, orang udah di kuburan, dimakan sendiri. Bisa klarifikasi? Ya. Anzalna hadzal Qur'an ala jabalil ra'aytu ila akhir ayat. Ya. Jadi makna lazimnya itu apa, Ustaz? Makna lazimnya? Makna lazimnya menginformasikan Al-Quran itu amanah yang luar biasa berat. Maka Allah gambarkan makhluknya yang paling gagah, kokoh, kuat, gunung, hancur. Terus dipikul oleh manusia. Manusia harus sadar Al-Quran itu amanah, mulai dari Bismillah sampai An-Nas. Makanya ada hadis hafizul Quran, hamilul Quran, amanah dan berat. Iya, wallahu a'lam bishawab. Lazim maknanya mulzamnya gimana? Mana malzumnya? Malzumnya Iya, emang benar.
Emang benar Quran jangan dilihat fisiknya yang ada di depan kita. Dia kan kalam Allah. Mana mungkin gunung bisa menerima kalam Allah. Wahyunya yang luar biasa. Yang luar biasa apa? Luar biasa hebat, besar, berat. Kenapa berat? Pertama wahyu. Kedua isinya perintah melarangan. Perintah melarangan berat apa enggak? Tuh nggak bisa. Tapi Ustaz, kalau saya dengar surat ini, ya surat Al-Hasyr ini ayat 17 sampai terakhir itu biasanya dipakai oleh praktisi-praktisi ruqyah. Iya. Yang saya tanyakan itu, kalau misalnya ayat ini digunakan untuk ruqyah pun nggak masalah ya, Ustaz? Kita tidak ingin menghalangi pemahaman dia. Saya yakin sekali banyak orang nggak paham apa itu ruqyah. Ruqyah artinya naik, rokok, yarko, naik gitu, naik ke atas. Apaan yang naik? Doa. Bagaimana naiknya? Setelah pembacaan. Bacaan rohani seseorang menjadi tambah dekat dengan Allah, seiring dengan itu apa yang ada keinginannya dalam hati itu naik pada Allah, sampaikan. Tahu itu? Jadi Dalam bab fikih ada namanya tarqiyah. Ada orang azan, sebelum azan biasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang umum gitu ya. Di beberapa. Itu dalam fikih disebutnya tarqiyah. Tarqiyah menaikkan, mendekatkan ruhani yang mau azan kepada Allah, baru udah itu dibaca merasa dekat karena dia adalah petugas Allah, kan menjadi logik sekali. Baru dia manggilnya itu kan atas nama Allah, azan. Maka kalau ada orang kesurupan dibacain ayat, hakikatnya bukan ayat yang menyembuhkan. Emangnya ayat diturunin buat menyembuhkan? Ayat kan petunjuk hidayah. Itu jembatan, maka disebut ruqyah. Yang membuat si pembacanya dengan penuh konsentrasi tambah dekat posisinya kepada Allah. Setelah dekat, baru di sana ada doa, ya Allah, sembuhkan dia ya Allah, kasihan dia diganggu oleh makhluk halus. Gitu kurang lebih. Huwa rahbus sodri, dia lapang dada. Ada dua dalam konteks rukun kinayah amar rahbus. Huwa, dia, itu disebut makni anhu. Rahbus sodrinya disebut kinayah. Ini dia rukun kinayah. Nanti kinayah menjadi bermacam-macam, dilihat dari sudut pandang makni anhu. Iya, berikutnya. Huwa tawilul ba'. Dia panjang tangan. Tapi kalau budaya mereka ba itu lengan. Huwa makni anhu. Berikutnya, huwa kabirur ro'si, besar kepala. Huwanya makni anhu, terus kabirur ro'sinya kinayah. Oke, berikutnya. Huwa yusharu ilaihi bil banan. Ini budaya mereka. Dia diberi isyarat pakai jempol, gitu kurang lebih kalau budaya kita. Lalu bahasa kita, dia jempolan. Kan makna lazimnya, oh hebat. Makna malzumnya apa? Dia punya jempol, itu makna malzumnya. Jempolan. Sama kayak Pak Jamal, bisulan. Punya bisul nggak? punya. Berikutnya Pak. Dia hidung belang. Dia makni anhu. Tuh, kinayahnya bisa. Hidung belang. Makna lazimnya apa ini? Playboy. Oh iya bagus. Playboy. Makna malzumnya?
Itu belang hidungnya. Ya, Anoan. hidungnya emang belang. Ya, berikutnya. Oh, sama nih. Mata keranjang. Makna lazimnya tak puas dengan satu saja. Makna malzumnya. Nah, ini ada penumpukan kinayah dan isti'arah. Matanya seperti keranjang. Mata mudhof, keranjang mudhofun ilaihi, idhofahnya namanya tasbihi. Jadi ada unsur tasbih seperti keranjang. Keranjang apa? Keranjang sampah. Keranjang apa? Keranjang belanjaan. Semuanya ditaruh di situ. Ya dah? Iya. Iya, berikutnya. Nah, baru masuk macam-macam kinayah. Kinayah bermacam-macam dilihat dari sudut pandang makni anhu. Ada namanya kinayah an sifah, yaitu kinayah yang mengungkapkan tentang sifat. Kinayah an mausuf, yang mengungkapkan tentang yang disifati. Kinayah an nisbah, kinayah dengan menyebut sesuatu yang ada hubungannya. Nisbah itu hubungan. Sama dengan nasab. Nasab itu hubungan. Ya, berikutnya. Kinayah an sifah. Nomor 1 dulu ini. Fulanah ba'idatu mahwal qurti. Si fulanah Jauh. ba'idah jauh. Mahwa tempat jatuh. Qurti Jauh tempat jatuh. jauh tempat jatuh antingnya. Qurti anting. Tuh, ini harus bagian dari budaya mereka. Sebenarnya dia mau bilang si fulanah itu cantik. Bisa jadi standar ukur cantik satu bangsa dengan bangsa lain berbeda. Bangsa Arab cantik itu bukan di mana-mana, tapi di leher. Kalau tempat jatuh antingnya itu jauh, lehernya pendek atau panjang? Panjang. Nah, itu dia cantik. Nah, tidak langsung dikatakan si A itu cantik, tidak. Si A itu tuh lehernya kalau bahasa kita jenjang. Kinayah. Makna lazimnya cantik, makna malzumnya Lehernya panjang. emang lehernya panjang. Oke, itu kinayah. Baru kita identifikasi bahwa ini adalah ansifah. Kinayahnya ba'idatu mahwal qurti. Maksudnya cantik. Cantik itu sifat apa bukan? Sifat. Maka kesimpulan ini kinayah an sifah. Fulanah dia makni anhu. Ba'idah itu kinayah. Gambarkan tentang sifat. Sifat siapa? Sifat si makni anhu. Maka disebut kinayah an sifat. Dia jempolan. Tuh jempolan kinayah. Makni anhunya mana? Dia. Iya. Dia yang dikinayahkan. Gitu. Jempolannya kinayah. Lalu hebat atau juara itu apa? Lazim. Mananya yang lazim. Iya, demikian. Dia panjang tangan. Tuh. Kinayah. Sifat. Bukan mencuri, sifat. Hidung belang. Mencari pasangan lain. Tuh. Kinayah an sifat. Mata keranjang. Sama. Banting tulang. Tuh kan nggak sebenarnya makna yang malzum. Sifat. Giat bekerja. Membanting tulang. Makna lazimnya giat bekerja. Makna malzumnya? Makna malzumnya, dia emang tukang daging jualan iga. Banting-banting nggak? Hah? Mau dipotong. Ih.
Para koruptor tebal muka. Maksudnya tidak malu makna lazimnya. Makna malzumnya apa? Mukanya tebal. Emang mukanya tebal. Nah, di kita ada itu muka tembok. Muka apa lagi? Padang. Muka apa lagi? Kalau Pinocchio itu kinaya juga. Iya, Kinaya. hidungnya panjang. Kinaya. Ya. Nanti akhirnya kita bisa bandingkan tingkat makna dari tasbih ke majaz ke kinayah. Kinayah paling tinggi. Dan kalau kinayahnya pakai ungkapan itu mas standar. Tapi kalau kinayahnya pakai gambar, karikatur, oh itu udah bahasanya udah lebih tinggi. Ada penumpukan tingkat ya. 8. Gigit jari karena tidak mendapat bagian. Maksudnya menyesal. Makna malzumnya ya gigit jari beneran. Oke, berikutnya Pak Jamal. Kinayah an mausuf. Mausuf itu sendiri artinya disifati. Kemarin kami berjalan-jalan ke Kota Udang. Maksudnya Kota Udang kinayah. Maksudnya Cirebon. Artinya apa? Cirebon disifati dengan Kota Udang. Artinya Kota Cirebon disifati sebagai Kota Udang. Maka jika ada orang menyebut kota-kota tertentu namun tidak menyebutnya secara langsung, akan tapi menyebutnya dengan sifat-sifatnya yang populer dan dikenal, berarti itu adalah kinayah an mausuf. Slide berikutnya, Pak. Kita bisa kembangkan sendiri. Kota Gudeg, Jogja ya. Kota Pahlawan, Surabaya. Kota Hujan, Bogor, Kota Kembang, Bandung. Kota Santri, Jogja, Jogja juga ya. Iya, Kota Gadang, Padang, Tinggi. Tinggi, Negeri Kanguru, Australia, Kincir Angin Belanda, Tirai Bambu, Amerika, iya, Paman Sam Amerika, Piramida, Mesir. Raja Hutan. Jadi gampang sekali, singa disipati gitu. Oke, berikutnya Pak Jamal, kinayah an nisbah. Kinayah an nisbah adalah ungkapan kinayah dengan menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan makna anhu. Contoh, fi saubihi asad, di bajunya ada singa. Maksudnya dia pemberani. Namun tidak disebutkan dalam ungkapan langsung. Tidak pula dengan cara tasbih seperti singa, tidak. Atau majaz, aku melihat singa. Akan tapi dengan menyebut sesuatu yang berhubungan dengannya, yaitu baju. Karena dengan menyebut sesuatu yang ada hubungannya dengan makna anhu, maka kinayahnya disebut kinayah an nisbah. Pada contoh fi saubihi asad, di bajunya ada singa. Huwa rajulun syuja', huwa kal asad, ra'aitul asad alal mimbar, fi saubihi asad. Nomor 1 itu kalimat standar, pesannya sama 1 sampai 4, yaitu dia pemberani. Nomor 2 juga pesannya sama, tapi keberanian sudah tergambar. Itu namanya nilai balaghahnya. Seperti apa beraninya? Seperti singa. Lalu yang ketiga itu majaz, pesannya sama, berani. Nomor 2 sama nomor 3 udah terasa beda apa belum? Kalau yang nomor 2 baru seperti,
Kalau nomor 3 udah benar-benar singa. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang pesan intinya adalah berani, maka efeknya adalah takut. Baru kemudian lihat nomor 4, fisau bihi asad. Di bajunya ada singa. Baru ngelihat bajunya udah takut, apalagi ngelihat orangnya. Itu makna yang dikesankan oleh struktur kalimat namanya kinayah. Di lidahnya ada cabai. Omongannya pedas gitu. Kritikanya pedas. Omongannya pedas, kata-katanya. Iya. Di matanya ada pedang. Tajam. Apa maksudnya? Pasti tajam. Jadi ada gadis cantik lewat, Pak Jamal dilirik. Pak Jamal kesandung apa enggak? Jadi pedangnya itu dinisbahkan kepada mata gitu. Oh, bukan. Bukan. Sebenarnya si A. Tapi tidak disebut si A. Disebut bagian dari si A, dalam hal ini mata. Mata ada hubungannya dengan si A, karena ada hubungannya bahasanya nisbah. Setidaknya kategorinya kinayah nisbah. Di kepalanya ada kalkulator di sini. Oh iya, ada tuh. Kepala nyebutnya. Oh, kinayah. Kalau ngitung cepet banget. Di pinggangnya ada sarung pedang. Sebenarnya ini udah lebih tinggi 1 tingkat ketimbang di pinggangnya ada pedang. Maknanya pemberani. Zaman Pitung dulu dia nggak lepas-lepas pedang, nggak lepas-lepas golok gitu kan. Nggak ada orang yang kemana-mana bawa golok kecuali orang yang jago, yang berani. Maka ungkapan pemberani atau jago itu dengan menyebut golok. Nggak usah disebut seluruhnya orangnya si A, tapi disebut di pinggangnya. Di pinggangnya ada golok. Itu orang berani. Nah, itu juga masih standar. Orang menjadi takut karena ada golok. Lebih tinggi lagi, bukan cuma golok, goloknya kosong. Goloknya kosong saja itu udah ditakuti. Apalagi kalau ada isinya. Ungkapan-ungkapan seperti ini disebut kinayah nisbah. Slide berikutnya, Pak. Wa ukhita bisamarihi. Dikepung dengan buahnya, buah kebun. Bapak Ibu punya kebun 2 hektar. Rambutankah, durenkah, anggurkah? Jadi semuanya itu kelihatan buah. Pohonnya hampir nggak kelihatan. Itu dia makna wa ukhita bisamarihi. Maka setelah melihat itu, si pemiliknya berniat besok mau dipanen. Fa'asbaha yuqallibu kafaihi. Pas pagi dia membalik telapak tangannya. Menyesal. Karena sudah porak-poranda. Menyesal diungkapkan oleh Al-Quran di sini yuqallibu kaffaihi. Ala ma anfaqa fiha. Apa yang dia sesali atas biaya yang sudah dikeluarkan untuk memupuk, merawat, memelihara, menjaga. Luar biasa. Emang bagaimana kebunnya? Wahiyah khawiyah ala urusiha. Udah jungkir balik. Ya, kalau pohon itu anggur, pohon anggur udah ranum, udah jatuh ke tanah, justru parau-paraunya itu ada di atas, terbenam. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan hancur porak-porandanya kebunnya itu bukan karena faktor alam, karena memang azab Allah. Dia sadar, maka kemudian dia berangan-angan, laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Seandainya aku tidak menyekutukan Tuhan dengan siapapun. Nah, kaji kita yuqallibu kaffaihi.
menyesal. Yuqallibu kafaihi, menyesal. Arti lazimnya menyesal, malzumnya ya tadi bolak-balik apa adanya. Maka pertanyaan berikutnya, kinayaan sifah, kinayaan mausuf, kinayaan nisbah. Bagaimana caranya? Dengan bertanya, apa maksud yuqallibu kafaihi? Jawabnya menyesal. Menyesal sifat atau bukan? Sifat. Sifat. Kesimpulan, kinayaan sifat. Nomor 2, fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Dengan menyebut bagian dari tubuhnya yaitu hati. Jadi kinayaan an-nisbah. Nisbah. Hati. Wazadahumullahu marada. Walau ma'adzabun alim. Jadi kinayanya fi qulubihim marad. Baru yang ketiga, yasalunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Wala taqrabu hunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mana dia? Kinayahnya. Ini kinayahnya la taqrabuhunna, jangan deketin. Oh, Maksudnya jangan sebadan dengan istri yang sedang main. Tuh, bahasanya pakai kinayah, kan halus. Ya, deketin sifat. Fa'tuhunna. Tuh. Datangi mereka. Maksudnya berhubungan. Ya dah, perintah. Kinayah. Dan Al-Qur'an luar biasa halusnya, tinggi adabnya dalam konteks hubungan badan suami istri tidak pernah disebutkan secara langsung. Kadang disebut dengan walam yamsasni bashar. Belum ada satu orang pun yang menyentuhku. Bukan nyentuh nyolek doang. Selesai Pak Jamal, ini dulu ya. Baik, kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.